Ada lagi kita tampung? Satu ya. Jazakallahu khairan. Begini, model pendidikan zaman sekarang ada dua. Yang pertama sterilisasi. Sterilisasi itu yang mungkin Bapak maksud menjauhkan dari gadget, menjauhkan dari TV. Kalau konsep yang menjauhkan dari gadget TV itu sterilisasi itu akan aman kalau dunia sudah dikuasai oleh khilafah. Ya. Kita jauhkan khilafah bikin aturan gak ada TV. Kita jauhkan dari rumah, di luar dia pakai. Ini makanya saya bilang konsep sterilisasi boleh, tapi kalau kita yakin anak kita fase kehidupannya itu di lingkungan zona nyaman semua, kecil di rumah, pindah ke pesantren, kuliah di Saudi, lulus jadi syekh di Masjidil Haram itu boleh. Ya nggak kemana-mana tuh, kadang nggak sebenarnya. Atau yang kedua imunisasi. Imunisasi itu adalah memberikan imunitas. Dia sadar diri, dia bahwa gadget itu nggak boleh nggak bisa nggak bisa dihindari, bahwa kemajuan zaman itu terjadi. Tapi dia bisa mengatur, bukan dia yang mengatur gadget. Baik, gimana caranya? Yang pertama, ketahuilah anak-anak yang main gadget sejatinya karena kebutuhan akan hiburannya tidak dipenuhi oleh manusia. Sebab dari kecilnya dia sudah terbiasa bukan human interaction tapi media interaction. Perhatikan, orang tua zaman dulu kalau misalnya anaknya nangis, bapaknya tinggal itu orang tua zaman dulu. Orang tua zaman sekarang anaknya gini. Anak-anak tahunya kalau sedih bukan mama papanya, mungkin sebab di umur-umur yang dia harus kuatin human interaction-nya yang disebut dengan emotional bonding, kekuatan batin, kita sendiri mencabutnya. Kita merasa kalau nangis itu nggak mau capek, padahal ingat, dengan kita sukses membuat dia dari sedih tidak gembira akan menjejak di dalam otak dia. Suatu saat gue sedih, gue nyarinya mama. Suatu saat gue sedih, gue nyarinya mama, nggak bakal update di Facebook. Jadi pertama harus dipahami, satu poinnya adalah karena anak sendiri tanpa sadar belum kuat human interaction-nya dan kenakan medianya. Nah ini baik. Yang kedua, anak butuh gadget itu karena hiburan itu kebutuhan dasar seperti makanan. Kalau nggak kita kenyangkan dari rumah, akan cari sendiri di luar. Makanya salah yang kedua, fungsi ortu adalah sebagai ortu entertainment. Dimana kalau anak ini main, papa main futsal, misalkan, yang kedua kita main bulu tangkis. Karena anak itu kenapa main gadget? Karena dia pengen hiburan. Bapaknya pulang cuma udah makan belum, sholat belum, PR udah belum. Ini kan asas ortu timer lebih sadar daripada ortu entertain. Ya kita pilihnya ortu timer, udah makan belum. Jadi anak tahu kalau pokoknya bapak datang pasti bertanya itu udah makan, udah sholat, kan gitu ya. Gak pernah nanya, apa ada bapak makan ya? Kenapa anak babi jalannya untuk? Karena dia malu itu bapaknya babi. Begitu kan anak, ya bisa aja iya. Sampai pulang, Abi ada jelek. Kenapa anak kodok jalan lompat-lompat? Gak tahu bi, soalnya dia senang itu bapaknya bukan babi kan gitu ya. Lompat kan gitu kan, itu kita lakukan itu. Besoknya memang kenapa anak kelinci jalan lompat-lompat? Aku tahu karena dia senang kan ibu babi bukan babi. Kenapa? Namanya juga anak-anak bisa lompat-lompat. Oke, intinya adalah anak itu senang. Anak saya itu punya koleksi mati ketawa lalu siang. Jadi bapak-bapak selalu tebak-tebakan. Artinya dia kalau dapat dari kita gadget gak dibutuhin, TV juga gak dibutuhin. Artinya sekadar dia tahu aja. Tapi kan ada di ini permainan ini, mau coba ya ya. Nih, mama, mau bapaknya. Dan kayak anak senang lebih. Tadi kan aku nonton aku film itu bantu-bantu segala lagi gadget ya kan. Kamu mau nonton? Pengen, ya udah bareng Abi. Kenapa masalah? Saya bilang, karena itu sama. Berarti apa? Kita sedang menanamkan jejak ke dia.
yang asyik, gitu ya. Karena gadget itu sama kita beda cuma satu, yang satu asik, yang satu nyebelin. Kita asik dan asik, asik dan asik itu yang alternatif. Karena kalau anak ditawarin asik dan nyebelin pasti pilih asik. Sementara kita nggak jadi waktu yang asik, jadinya asik dan asik. Mereka cuma bilang jadi papa sama gadget. Ya papa ini, kenapa? Karena papanya asik. Oke ya, itu ya. Yang ketiga, anak yang gadget ini karena nggak punya daily rundown. Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Surah 14 ini prinsip seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan kalian besok mau ngapain? Tanya sama anak kita, dan anak kita kalau bisa jawab ini rentan jadi besok agenda kamu akan tahu libur. Anak yang nggak punya agenda karena libur, dia cuma melakukan 5 hal. Pertama, tidur lagi. Yang kedua, main gadget. Yang ketiga, nonton TV. Yang keempat, makan yang banyak. Yang kelima, isengin adiknya. Ya. Makanya bikin daily rundown. Besok ngapain libur? Gimana nih kalau pagi ikut apa? Yuk bangun subuh kayak ini. Tapi kita olahraga. Ada dailynya, rundownnya. Sebab anak yang punya rundown itu jelas tinggal step-stepnya. Oke. Yang berikutnya, bikinlah pengaturan manajemen gadget di dalam rumah. Ya, manajemen gadget itu kita rapatkan anak-anak, ada kita dan ada istri. Deal. Ada 5 kode pengaturan. Yang pertama, sepakati waktu-waktu yang dibolehkan dan waktu-waktu terlarang. Waktunya. Gadget bukan kita musuhi, tapi kita sepakati. Yang pertama, kalau di keluarga saya habis subuh sampai jam 7 itu nggak boleh pakai gadget di rumah. Kalau di luar saya lagi keluar kota, di rumah tidak. Yang kedua, habis di maghrib sampai isya, ya, bahkan habis maghrib sampai jam 9. Sepakati itu. Awalnya kita berat, saya juga merasakan, saya sudah terbiasa berat, tapi kita harus melakukan itu. Ya, di rumah ada kotak yang ditaruh istri saya, dikunci kayak kotak amal gitu, kita pakai gadget. Oke. Waktu. Yang kedua adalah lokasi. Kalau mau gadget, ada 2 lokasi yang terlarang di keluarga kami. Yang pertama, kamar tidur. Kamar tidur itu ruang privat. Suami istri sering kali kemesraan hilang karena ada pihak ketiga yang gadget. Ya. Karena itu gadget nggak boleh masuk kamar tidur. Kalau mau di luar ngecasnya. Anak-anak yang di kamar tidurnya ada gadget, tidurnya nggak berkualitas. Kenapa? Karena otaknya mengalami disebut speed notif, di mana otaknya dikendalikan oleh notif. Jadi kalau udah tidur di sebelah ini, WhatsApp gue bangun tidur, tahu nggak berkualitas. Makanya karena ngecasnya di kamar nggak boleh. Berarti kamar tidur no gadget. Silakan di tempat lain. Yang kedua adalah kamar mandi. Ya, sebab innahadzal khususya muqtadar. Toilet dan kamar mandi tempat paling banyak dikunjungi jin dan syaitan. Membiarkan anak berlama-lama kamar mandi diberikan syahwat itu dari jin dan syaitan. Gadget tidak boleh masuk kamar mandi. Yang kedua. Yang ketiga, durasi. Kalau dia mau main gadget di luar waktu dan lokasinya, maksimal berapa lama? 45 menit. Itu udah baik lama. Ya, karena bola matanya bisa lelah dan itu berusaha 45. Jadi kita sering ngingetin, adek dari jam berapa tadi? Oke, 45. Ya, setelah itu harus diselang. Tidak boleh main game. Yang berikutnya adalah isi. Durasi isi. Isinya apa? Boleh kita bareng-bareng. Apa adanya ini, ada WhatsApp, ada ini, ada ini. Kalau dia sudah ada game yang banyak, bilang jam ini Papa, jangan dulu ya, ini aja kalau game. Jadi isinya pun kita sepakati. Ya. Yang berikutnya adalah situasi. Ada beberapa situasi yang kita sepakat bahwa gadget ini nggak boleh dipakai. Yang pertama, saat lagi makan bersama, walaupun bukan di rumah. Contoh lagi family time di Pizza Hut atau restoran terkenal. Kita harus sepakat. Istri saya itu punya plastik yang ketika makannya sini. Ya, anak saya pertama saya makan di sini berarti
makan sampai tidur balas. Ya, saat makan bersama. Yang kedua saat ibadah. Kalau lokasinya dekat rumah masjid, nggak boleh bawa gadget. Baca Quran pun kita nggak boleh di gadget. Karena seringkali konsentrasi hilang lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Masa masuk ke scroll dulu masa ini. Tadi ada berapa? Ya, atau lagi ini kita berharap yang lagi baca Quran ya, mati. Makanya ini darurat Pak. Kalau ada program-programnya darurat banget, yang benar itu dimusal. Jadi saya nggak izinkan anak saya, kamu ngapain baca itu kan ada Quran, bukan? Ya, tidak. Saat ibadah, sholat tidak bawa ke masjid. Kecuali kalau saya kayak sekarang saya di luar, boleh. Itu dari rumah. Yang ketiga, saat berbicara dengan orang lain, yaitu tamu. Nggak boleh pada saat ada tamu. Ini ada tamu lagi ini kita bahas. Iya Pak, gitu kamu. Ya, yang ketiga. Yang keempat, saat lagi naik kendaraan. Ya. Yang kelima, saat liburan. Ya, liburan itu kalau di kami itu cuma boleh ngangkat telepon WhatsApp, lihat medsos dan sebagainya, nggak boleh cukup dari telepon pada luar. Ya lo dan gitu di luar itu. Jadi silakan sedikit. Ya, intinya bukan dijauhkan, tidak diatur. Nah, tinggal kita cari hiburan yang berimbang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak Bu. Ada lagi? Masih ada yang bertanya? Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini mengenai doa saya, Bapak saya adalah kita akan kembali minta haji di perempuan lain. Tapi selama ini masih komunikasi lancar, nafkah masih, tapi setelah anaknya perempuan kan cuma 2 sudah menikah semua. Setelah dia jadi wali, setelah itu dia udah nggak pernah ngasih nafkah lagi atau menghubungi mama lagi, juga nggak pernah. Apakah saya sebagai anak sering marah-marah ke papa saya, maksudnya ngomongin kok nggak pernah ngasih kabar, marah-marah itu termasuk anak yang durhaka? Terus kedua, kamu sebagai kepala anak, kalau belum mama cerai, lebih baik cerai, apa salah? Memang sesuatu pada kasus ini kalau ditanya fatwa saya belum berani karena saya harus detail karena fatwa bisa berubah tergantung konteksnya. Tapi ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah yang harus dipastikan adalah apa hubungan kalau dia sudah menikah lagi, apa statusnya dengan si mama ya. Nah, itu perlu diperjelas apakah pernah melontar kalimat talak atau tidak ya. Kalau enggak berarti statusnya dia ayah ya abu suami yang zalim karena tidak mungkin nafkah ya. Dan di akhirat itu kalau dia poligami tidak adil kepada salah satu istrinya, nanti di akhirat tampil dalam keadaan badan yang miring. Begini ya, posisi kita di akhirat itu sudah ditentukan keburukannya di posisinya di neraka pada saat yaumul mahsyar. Para ulama menyebutkan gini, kalau di yaumul mahsyar ada orang tampilannya aneh dan bahkan itu sudah tidak perlu dihisab lagi terlalu banyak, karena itu menandakan bahwa ada keburukannya yang tidak diampuni oleh Allah di dunia, sehingga dijamin itu masuk neraka, walaupun bisa jadi kalau dengan umur. Contohnya apa tadi, suami poligami tetapi tidak adil, nanti badan miring. Kalau dia miring kelihatan orang di akhirat sudah bisa membedakan. Yang kedua apa? Misalnya orang suka minta-minta, ntar muncul dalam keadaan tanpa daging, ya tulang doang. Jadi muncul dalam keadaan kayak tengkorak, ya tidak ada dagingnya. Itu karena sering minta-minta, ya pada dia mampu. Ya. Yang ketiga apa? Orang yang statusnya diabaikan, Allah tidak menolak, ada di pojokan. Ya sampai-sampai dia seolah-olah nggak eksis gitu. Siapa itu? Al-ab walil walad, itu orang durhaka sama bapak ibunya. Yang kedua, an-nisa al-mar'atu mutarajjulah, wanita yang menyukai laki-laki atau kebalikannya. Ya, al-arwajul mutamarra, seorang laki-laki yang menyukai perempuan. Ya, yang keempat, yang ketiga ad-dayus, laki-laki yang punya sifat cemburu. Ya, laki-laki nggak punya
yang dosa di akhirat. Saya sampaikan ini maksudnya gini, dalam Islam itu cemburunya laki-laki bukan boleh tapi wajib. Jadi kalau dibilang boleh nggak saya cemburu, wajib. Jadi pertanyaan laki-laki boleh cemburu itu nggak relevan. Yang benar itu wajib. Karena kalau waktunya sifat cemburu, dayus. Dan dayus itu termasuk yang dosa yang di akhirat diabaikan. Kembali dari konteks itu tadi. Berarti kalau misalnya posisi kita harus sampaikan itu. Yang kedua adalah hubungan kita dulu dengan Bapak. Dalam Islam, hubungan kita dengan Bapak adalah tidak terkait dengan balas jasa. Bapak baik, aku baik. Bapak buruk, aku kenapa baik? Bukan begitu. Dalam Islam, perhatikan surah Al-Isra 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan agar hanya Allah yang disembah dan berbuat baik pada ibu bapak. Apa maksudnya? Berbaik itu dasarnya karena kewajiban. Sejauh jatuh bapak kita menyakiti ibu kita, kita nggak boleh durhaka, nggak boleh menyakitinya. Tetap kita ngingetin, Pak, apa statusnya ini loh. Soalnya kalau masih statusnya suami istri nggak memberi nafkah, kasihan. Jadi kalau ini memang sulit diperbaiki, apa salahnya bercerai? Nggak ada masalah. Karena ini untuk apa? Kasihan bapaknya di akhirat dia akan bersolid. Si ibu ini juga dia dalam hatinya mungkin saja menuntut sumpah serapah, dan itu bahaya. Nah, ini penting. Tapi kalau bapaknya bilang, misalnya kan kita nggak tahu kenapa nggak nengokin ibu, ini penting. Kadang-kadang kita melihatnya ini kenapa, padahal mungkin ada cerita-cerita di belakang itu yang bisa kita perbaiki. Misalnya ibu orang begini. Ya, dari sisi itulah kita konfirmasi ke ibu. Apa benar begini? Oh enggak, nah itu kan akhirnya boleh komunikasi. Apakah boleh misalnya aku jadi mediasi? Intinya nama anak itu upayakan kalimatnya bersatu dulu. Karena kadang kita kayak saya menangani konflik di keluarga besar ya. Udah lama dia suaminya nikah lagi tapi nggak baca 18 tahun. Ya, statusnya adalah diabaikan gitu ya. Pokoknya tetap suami istri tapi ya mereka udah beda rumah. Nah, akhirnya apa? Ketika saya jadi mediatornya, ya saya tanya, dan di situ cerita panjang gitu ya. Saya sebagai ini nggak langsung percaya, saya harus konfirmasi. Dengerin yang kedua, dengar semua. Oke. Kemudian dari sisi itulah saya memahami apa masalahnya. Di situ saya bilang, mau ketemu boleh nggak? Ketika ketemu barulah muncullah selama ini si suami merasa begini, sistem merasa begini, dan ditawarkan mau perbaikannya. Kalau enggak ya sudah. Kalau misalnya begini terus, dolim. Karena ibu sebagai istri nggak melayani suami, bahaya. Suami nggak memberikan kewajiban juga bahaya, dosa. Ya sudah, kalau mau cerai, pilih bapak mentalaknya atau ibu gugat sama saja. Ya, jadi seperti itu. Ya, tapi sebagai anak tidak boleh marah-marah karena kita tetap harus mengatakan bahwa bapak buruk, aku tetap baik. Kenapa? Karena ini perintah Tuhan. Ya, ini kewajiban yang Allah berikan. Wallahu a'lam. Cukup ya Bu? Saya rasa cukup ya. Kita bersyukur semoga apa yang kita dapatkan hari ini mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup takbir ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat isya berjamaah ya.